ibnu Furok dan telah menghikayatkan siapa Abu Bakar ibnu Furoka, yakni anak laki-lakinya Furok, Abu Bakar bin Furok. Ada juga Furokin ini memakai munsharif ya, isim munsharif. Jadi bisa juga Ibnu Furokin. Beliau menghikayatkan anna ba'dal ulama'i, bahwa sebagian ulama, nama aslinya adalah Muhammad bin Hasan bin Furok ya, meninggal pada tahun 406 Hijriah. Anna ba'dal ulama'i, bahwa sebagian para ulama, ta'awwala qawlahu alaihi salamu. Ba'dal ulama, sebagian ulama ada yang mentakwilkan sabda kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis sholati. Wa ju'ilat, dan dijadikan, qurratu aini, yang membahagiakan pandangan mataku, fis sholati, dalam sholat. Ini hadis yang diriwayatkan dari Imam An-Nasai, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga oleh Imam Abu Ya'la serta Imam Baihaqi. Sanadnya bersumber dari Said Anas bin Malik, kemudian juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan diakui oleh Imam Az-Zahabi ya, ditetapkan Imam Az-Zahabi. Ini tidak satu sumber saja yang meriwayatkan hadis ini ya. Fi sholati, dalam sholat, alayya hadza, atasku akan hal ini. Maksudnya apa sholat di sini? Yakni fi sholatillahi ta'ala alayya, yakni ketika rahmat Allah, ketika Allah bersalawat kepadaku. Ketika sholawat disandarkan kepada Allah, maka seperti yang dijelaskan oleh sebelumnya, itu namanya rahmat ya. Wa malaikatihi, dan sholawat dari malaikat kanjeng Rasul, ya, sholawat yang dilakukan oleh malaikat kepada kanjeng Rasul. Wa amrihi, dan perintahnya Allah untuk membacakan sholawat al-ummata, kepada umat, bidzalika, untuk hal tersebut. Wa amrihi, perintahnya Allah al-ummata, kepada umat, bidzalika, untuk sholawat ilayya, kepadaku, ilayya yang milik kiamat, sampai hari kiamat. Bidzalika, untuk itu sholawat kepadaku ya, ilah yang milik kiamat, sampai hari kiamat. Wa sholatu minal malaikati wa minna lahu du'aun. Nah, sholawat yang disampaikan kepada malaikat dan dari kami sebagai manusia ya, lahu, kepada kanjeng Nabi, itu merupakan bentuk doa. Salawat yang kita lantunkan kepada kanjeng Rasul serta salawat yang dilantunkan oleh malaikat kepada kanjeng Nabi, ini adalah doa. Sedangkan wa minallah azza wa jalla, salawat apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatun, merupakan rahmat. Ini takwil atau makna yang diriwayatkan atau dihikayatkan oleh Imam Abu Bakar bin Furok ya. Bahwa beliau menghikayatkan sebagian ulama mentakwilkan hadis ini sebagai salawat ya. Bahwa kanjeng Rasul qurratu aini fi sholati alayya hadza, ini adalah
merupakan salawat dari Allah kepada kanjeng Nabi serta salawat malaikat dan umatnya kanjeng Nabi kepada beliau. Salawat dari Allah rahmat, salawat dari malaikat dan dari kita sebagai umatnya adalah doa. Wakila, sedangkan pendapat lain menjelaskan bahwa yusalluna, arti dari yusalluna, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, yusalluna itu diartikan yubarikuna. Mereka mengalap berkah. Wa qad farraqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina 'allama sholata alaihi baina lafzi sholati wal barakati. Wa qad farraqa dan sungguh telah memisahkan siapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina 'allama sholata alaihi ketika beliau mengajarkan sholawat kepadanya bainal lafzi sholati wal barakati antara lafaz sholawat dan lafaz berkah. Wasanadzkuru dan kami akan beritahukan dan kami akan tuturkan hukma sholati alaihi bagaimana hukum membaca sholawat kepada beliau kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wadzakaru dan telah menuturkan siapa ba'dul mutakallimina fi tafsiri hurufi kaf ha ya ain shad dalam menafsirkan huruf-huruf di ayat pertama surat Maryam. Kaf ha ya ain shad. Annal kafa bahwa huruf kaf di situ min kafin diambil dari lafaz kafin dari kalimat kafin yang mencukupkan siapa yakni kifayatullahi taala li nabiyhi itu Allah yang mencukupkan kepada nabinya. Qala ta'ala Allah berfirman alaisallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah yang mencukupkan hambanya? Az-Zumar ayat 36. Kita yakin ya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mencukupi kebutuhan hambanya. Yang tidak cukup untuk kita sebagai hamba adalah keinginan ya. Keinginan kita, kemauan kita melebihi apa yang kita butuhkan. Seringkali seperti itu. Tapi kita yakin bahwa Allah lah yang bikafin abdahu, yang mencukupkan hambanya. Walha'u, kemudian huruf H dalam kafiyah yang sad, huruf H ini diartikan adalah hidayatuhu lahu. Hidayahnya Allah yang diberikan kepada kanjeng Nabi. Qala Allah berfirman, wa yahdiyaka siratam mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepadamu wahai kanjeng Nabi siratam mustaqim akan jalan yang lurus. Surat Al-Fatah ayat 2. Jadi karena berbicara tentang konteksnya kanjeng Nabi, maka domir-domir di sini, domir tadi yang bikafin abdahu hu-nya ke kanjeng Nabi, kemudian wa yahdiyaka pun domir antanya ini ke kanjeng Nabi khitabnya ya. Meskipun untuk sekarang kita sebagai umatnya, bukan hanya beliau ya, kita pun ya sebagai umatnya oleh Allah telah diberikan hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Tinggal mau tidak mengikuti jalan tersebut gitu ya. Wal ya'u, kemudian huruf ya dalam kafiyah ha'in shad adalah kependekan dari ta'yiduhu lahu.
Artinya Allah memberikan bantuan kepada kanjeng Nabi. Ra'iduhu, membantunya Allah kepada lahu keduanya Nabi. Qala, Allah berfirman, huwallazi ayyadaka binasrihi. Surat Al-Anfal ayat 62. Huwa, Allah adalah allazi zat ayyadaka, yang telah membantumu binasrihi, dengan pertolongannya. Kemudian wal ainu, huruf ain dalam kaf ha ya ain shad adalah ismatuhu lahu, kependekan dari ismatuhu lahu, penjagaan Allah lahu kepada beliau. Allah menjaga kepada Nabi. Qala, Allah berfirman, wallahu ya'simuka minan nas. Allah dan Allah lah ya'simuka, yang akan menjagamu minan nasi, dari manusia-manusia. Surat Al-Maidah ayat 70, ayat 67. Dan terakhir, qasad, huruf shadnya itu adalah sholatuhu alaihi. Allah bersalawat kepada kanjeng Nabi. Qala, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi. Ayat. Innallah, sungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, malaikatnya, yusalluna, mereka melantunkan salawat kepada baginda Nabi. Seperti tadi dijelaskan di halaman sebelumnya, apabila salawat ini disandarkan dari malaikat, maka adalah bentuk doa. Sedangkan salawat dari Allah merupakan bentuk anugerah, bentuk rahmat, kasih sayangnya, bentuk rahmat. Ayat ini dari surat Al-Ahzab ayat 56. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa il tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Ini surat At-Tahrim ayat 4. Wa il tadhahara, dalam tafsirnya, domir tasniyah ini merujuk kepada Abu Jahal dan Ummu Jamil, atau pasangan Abu Sufyan dan istrinya Hindun, ya. Dan ketika mereka berdua menunjukkan gejala permusuhan, ya. Di dalam tafsirnya bisa jadi dari Ummu Jamil dan Abu Jahal, atau dari Sufyan dan Hindun. Beliau berdua ini, Abu Sufyan Ats-Tsauri dan Hindun ini, kemudian jadi mu'alaf, ya, kemudian masuk Islam. Alaihi, kepada kanjeng Nabi, mengganggu beliau, menunjukkan gejala permusuhan kepada Nabi dengan berbagai macam provokasi, ya, dan gangguan kepada kanjeng Nabi. Fa innallaha huwa maulahu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, huwa itu zat Allah, adalah maulahu, yang menjaga kanjeng Nabi. Hai waliyuhu, yakni yang menjaga kanjeng Nabi. Wa Jibrilu wa salihul mu'minin. Sedangkan malaikat Jibril serta orang-orang beriman yang soleh. Tidak hanya Allah yang akan menjaga kanjeng Nabi, Allah pun akan menggerakkan atau menakdirkan, yaitu malaikat Jibril serta orang-orang soleh dari orang beriman yang akan turut menolong Nabi. Bukan hanya itu, bukan hanya malaikat Jibril dan orang soleh, juga wal malaikat, para malaikat. Mana zalika, setelah hal tersebut, setelah itu gangguan tauhara tadi, zohirun, yang jelas, yang ya.
kira dikatakan bahwa Sholihul Mukminin, Sholihul Mukminin ini al-anbiya para nabi. Wakila tempat lain mengatakan al-umar itu malaikat. Wakila pendapat lain menyatakan bahwa Sholihul Mukminin ini adalah Said Abu Bakar dan Said Umar. Wakil Abu Bakrin Umar, Said Abu Bakar, Said Umar. Wakila tempat lain mengatakan Aliun, Sayyidina Ali. Wakila dan pendapat lain al-mu'minuna, orang-orang beriman. Ala zurihi menurut zohirnya ayat ya. Orang beriman keseluruhan. Orang beriman yang soleh. Nah ini tafsiran dari surat Qaf ya Ain Shad. Qafnya adalah Allah yang maha mencukupi, mencukupkan. Kemudian hanya Allah yang memberikan hidayah. Kemudian Qaf ya ha, Qaf ha ya, ya dari ta'yid, Allah memberikan pertolongan. Kemudian Ain itu dari ismah, Allah memberikan penjagaan. Kemudian dan terakhir Sod, kafiyah ayun Sod, itu dari salawat. Allah memberikan, Allah melantunkan salawat kepada kanjeng Nabi. Tafsir surat Maryam ayat 1 yang menunjukkan atau ditafsirkan oleh sebagian ulama mengenai keistimewaan kanjeng Nabi ya. Allah yang memberikan kecukupan, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan penjagaan, ismah, dan Allah pun yang terakhir memohon salawat kepada kanjeng Nabi. Jadi uh, surat pertama dan surat Maryam ayat pertama ini ditafsirkan oleh sebagian ulama merupakan salah satu keistimewaan Allah, keistimewaan yang Allah berikan kepada kanjeng Nabi ya. Allah menjaga beliau, Allah mencukupkan beliau, kafir ya, Allah mencukupkan dari kafir. Kemudian hanya dari hidayah, Allah memberikan hidayah. Ain dari ismah, Allah memberikan penjagaan. Kemudian kafiyah ain sod dan sod, Allah memberikan salawat. Jadi salah satu keistimewaan yang diberikan kepada kanjeng Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Al-faslu tasi, Allah alam bisawab. Insyaallah di hari esok akan dilanjutkan pembacaan kitab Asy-Syifa ini di halaman 90 pasal ke-9. Demikian yang disampaikan pada pada pembacaan kitab Asy-Syifa pagi ini. Apabila ada kekhilafan, kekurangan, kekeliruan dalam pembacaan logat atau pengartian kalimat, mohon kiranya untuk diluruskan dan ditambahkan. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.